Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN 1 Prayan, yang saya hormati teman-teman kami, adik-adik KKN dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, serta undangan yang saya hormati. Sekali lagi, marilah kita panjatkan rasa puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga sampai dengan kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan lahir dan batin, sehingga dapat berkumpul bersilaturahmi di ruangan kelas 6 SDN 1 Prayan dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tak tercurah kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sebagai kepala sekolah sungguh merasa sangat tersanjung dan bahagia sekali, karena pada kesempatan yang berbahagia ini teman kita Ibu Fadilah sudah mampu mendesimasikan aksi nyata pada giat guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Ponorogo. Ini merupakan momen awal bagi kita, khususnya lembaga SDN 1 Prayan, untuk mulai tergerak. Karena pada dasarnya moto daripada guru penggerak adalah bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Harapannya walaupun tahun ini masih Bu Dila sendiri yang mengikuti program, akan tetapi dengan proses berbagi, saya sangat berharap nanti semua bisa ikut tergerak, sehingga walaupun panjenengan semua nanti belum berkesempatan untuk turut berpartisipasi dalam pelatihan, itu sama saja, karena panjenengan juga sudah tergerak daripada aksi nyata yang sudah dicanangkan oleh Ibu Fadilah. Besar harapan saya, apa yang Ibu Fadilah peroleh itu bisa menggerakkan seluruh komunitas, mulai dari pendidik, peserta didik, maupun wali murid. Karena pada dasarnya tujuan daripada pembelajaran adalah berpusat pada peserta didik. Tepat sekali seperti yang sudah disampaikan panjang lebar oleh Ibu pembawa acara di depan, bahwasanya suatu perubahan itu tidak mungkin instan dilakukan, akan tapi dimulai secara bertahap, dan yang paling penting itu dimulai dari diri sendiri. Monggo pada event siang hari ini, ilmu yang akan ditularkan oleh Ibu Fadilah kita implementasikan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik di SDN 1 Prayan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Fadilah saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Kita tepuk tangan dulu ya, semangat dulu. Ada tepuk buat Bapak Ibu semua. Itu tepuk keren. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Aduh, kenapa semua sepaneng? Jangan sepaneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila, CGP Angkatan 11 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Apakah kegunaannya dan bagaimana? Nanti kita pelajari bersama-sama. Apa gunanya juga buat kita pelajari bersama-sama, okay? Lanjut ke disuruh senyum dulu kita selama 30 detik. Kita senyum dulu 30 detik. Ayo monggo senyum. Maksudnya mungkin biar semangat dulu. Udah siang, sudah melemas, boleh sambil disambi karena kita budaya positif, apa saja dilakukan yang penting santai. Ilmunya juga masuk. Monggo. Sambil kita menunggu ini senyum 30 detik. Sudah ya? Sudah. Sebelum melakukan diseminasi, kita mau melakukan kesepakatan. Apa itu kesepakatan? Monggo jenengan yang menuliskan apa saja kesepakatannya. Mungkin boleh sambil makan, mungkin tidak boleh rame, atau mungkin saling menghargai. Itu semua boleh, yang penting nanti kita sepakat. Saya kasih note, nanti silahkan diisi. Kalau ini contoh menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, itu contoh. Nanti kesepakatan kita apa, monggo ditulis masing-masing. Boleh, guyonnya ditambah, materi sedikitkan. Lek semua sepakat, saya juga sepakat. Mungkin ditulis lagi tepat waktu. Ya, nanti tepat waktu 1 jam kita selesai.
Sudah tertempelkah semuanya? Yuk, ini sambil nunggu yang lain ya. Ini ada sering ice breaking. Oke. Boleh izin ke belakang? Boleh. Boleh makan? Boleh. Tidak boleh main HP? Ya, tidak boleh. Apa bukan tidak boleh? Mungkin gini ya. Senyap gitu ya. HP model silent gitu. Tepat waktu, waktunya makan siang, monggo. Menyampaikan materi dengan mudah diterima oleh audien, insya Allah. Waktunya dipercepat, insya Allah. Pokoknya 60 menit. Pelajaran singkat, padat, dan jelas. Ya, bismillah. Tepat waktu, bismillah. Serius tapi santai, oke. Serius tapi santai, oke. Disediakan kopi break. Aduh, iki kopi nih, banyu nih urung godok. Penyampaian santai saja, iya. Selalu bahagia, kurangi sambat, perbanyak bergerak. Iki iki nyenggol aku iki ya. Gen guru saya. Menyampaikan materi dengan tepat waktu menggunakan bahasa Indonesia. Iya, baik. Pakai bahasa Indonesia baik. Itu adalah tadi beberapa kesepakatan. Bagaimana? Apakah kita sepakat? Sepakat. Tadi intinya yang penting serius tapi santai, tepat waktu, HP silent, dan boleh makan. Boleh, monggo. Langsung boleh. Nah, ini adalah saya mau pantun juga. Kalau tadi Bu Ani pantun, saya sekarang juga mau pantun. Hari libur panen duren bersama dengan Pak Bupati. Untuk hadirin yang paling keren, izinkan kami mulai presentasi. Ya. Nah, tadi apa toh itu disiplin positif? Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ada beberapa konsep inti, ada 6. Yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Untuk apa toh kita belajar disiplin positif? Karena ternyata murid-murid itu kalau di sekolah kadang tidak disiplin, dan kita terkadang sebagai guru menghukumnya. Nah, ternyata kalau pakai disiplin positif, kita itu bukan menghukum, kita itu menggali apa yang mereka mau, menggali apa yang harus mereka lakukan atas kesalahannya. Jadi itu nanti jadinya positif. Kalau disiplin yang biasa kita lakukan kan hukum, pakai hukuman. Nah, itu jadinya nanti disiplin negatif. Kita masuk ke disiplin positif. Itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Jadi anaknya yang kita tumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Kalau dulu mungkin guru yang masih memberi instruksi, bocah begini. Kalau kamu tidak melakukan itu nanti kamu akan dihukum begini. Itu adalah salah satu disiplin yang tidak positif. Yang positifnya, misalnya mereka waktunya pembelajaran PAI, mereka sudah siap rukuhnya, sudah siap sarungnya, sudah siap berwudu tanpa harus disuruh. Kalau sudah seperti itu berarti anak-anak itu sudah merasuk ke dalam dirinya, nilai-nilai kebajikannya sudah dilakukan sendiri atas kesadaran dirinya sendiri. Itu sudah masuk ke disiplin positif. Ini juga ke arah mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
Dan pastinya yang mengarahkan untuk menjadikan anak jadi disiplin positif harus dari gurunya. Gurunya memberikan contoh, mungkin seperti itu. Atau mungkin membuat siswa paham tugasnya apa, harusnya apa, dengan kesadaran diri mereka sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena nanti kalau tidak mengerjakan tugas nanti dihukum, tapi mengerjakan tugas karena keinginan sendiri. Atau mungkin kalau mengerjakan tugas nanti mau diberi hadiah, itu juga sebenarnya bagus, reward. Tapi kalau nanti kita tidak kasih hadiah, anak-anak apakah akan melakukan kegiatan itu dengan sendiri? Kan takutnya nanti tidak. Maunya kita, maunya eh, disiplin positif itu adalah anak tergerak dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan, hukuman, atau pujian, berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ini kita nyanyi dulu sambil bergerak. Iya, lagunya lali lah. Iya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Itu lagu profil pelajar Pancasila. Lupa gerakannya saya. Gimana tuh? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Itu lagu pelajar Pancasila. Kalau 6 karakter ini sudah bisa dilakukan, itu berarti disiplin positifnya juga sudah berhasil. Untuk menumbuhkan disiplin itu ada motivasinya. Seperti tadi, motivasi pujian, motivasi hadiah. Untuk menghindari hukuman, itu juga salah satu motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, guru datang pagi-pagi ke sekolah biar tidak telat atau biar tidak dimarahi KS. Biasanya biar tidak dimarahi KS. Itu kan bukan dari diri. Atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, itu juga bukan dari disiplin diri, tapi karena ada motivasi. Atau mungkin ingin jadi orang yang terlihat bagus, ingin jadi orang yang terlihat baik dengan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Itu juga salah satu motivasi perilaku manusia. Tapi yang terbaik itu yang di sini. Ini menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu nanti masuknya ke disiplin positif. Masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Sebelum adanya disiplin budaya disiplin positif, tadi sudah ada motivasi. Lah, setelah motivasi kita melakukan keyakinan kelas. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Supaya terbentuk budaya positif, guru sama murid itu harus sudah sepakat di awal. Misalnya
Nanti kalau kalian dapat tugas, tapi ternyata kalian lupa mengerjakan, kira-kira sepakatan kita apa yang akan kalian lakukan untuk menebus kesalahan itu? Mungkin anak-anak ada yang bilang, Bu, lari keliling lapangan. Bu, membersihkan WC. Atau mungkin berdiri di lapangan sambil hormat. Seperti itu mungkin. Nah, guru membimbing muridnya supaya positif, dibimbing, jangan ada hukuman yang seperti itu, tapi kesepakatan yang baik, kesepakatan yang positif. Contohnya, misal tidak mengerjakan tugas, tetap di kelas, tapi mungkin nanti setelah istirahat membersihkan kelasnya sendiri, atau mungkin nanti pokoknya yang positif-positif saja. Karena sekarang zamannya zaman pelajar Pancasila, zaman merdeka belajar. Jadi semuanya yang harus positif. Keyakinan-keyakinan kelas yang penting guru sama murid sudah sepakat. Dan keyakinan sekolah itu pernyataannya harus mudah diingat dan dipahami, terutama oleh murid, apalagi murid SD kelas 1, 2, 3 itu kalau bahasanya beda itu juga sudah tidak paham. Mungkin kalau belum mengerjakan tugas nanti berarti harus mengerjakan tugas. Pokoknya kita itu guru harus memberdayakan kalimat-kalimat positif di kelas. Ini contoh keyakinan kelas saya, kelas 6. Itu contohnya jaga kebersihan ruangan kelas, taruh kembali barang di rak yang tepat, mari melakukan yang terbaik, bicara dengan guru jika kamu memiliki masalah, mari membantu kapanpun kita bisa. Ini contoh keyakinan kelas 6. Mungkin ini contoh keyakinan kelas di kelas 5. Harus sudah berdoa, atau mungkin setiap hari harus ada piket, atau mungkin saling menghormati antar sesama, tidak boleh menyakiti, tidak ada bullying di kelas atau di sekolah. Itu termasuk keyakinan di sekolah. Kita ice breaking dulu. Saya mau nyetel sesuatu, teman-teman berdiri, kita meregangkan tubuh dan badan supaya tidak kaku. Belum selesai, masih cepat. Sudah selesai? Belum, masih lagi. Lebih cepat.
capek. Sambil disambi boleh, apa saja boleh, monggo loh. Yakin, beneran. Sambil ini, soalnya ini termasuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar itu? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau mungkin melanggar peraturan, itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, di kelas, waktu istirahat, ada yang bawa bekal, ada yang tidak. Nah, yang tidak bawa bekal itu ganggu yang bawa bekal, bahkan mungkin memaksa mengambil bekalnya. Kira-kira karena kebutuhan apa? Kebutuhannya apa kira-kira? Dia ngambil makanan temennya. Iya, kelangsungan hidup, lapar. Dia tuh mau makan tapi tidak bawa bekal, akhirnya melanggar nilai-nilai kebajikan, merampas. Karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi karena lapar. Itu kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Makanya lain jenengan sekarang tidak makan, nanti tidak bertahan hidup. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Itu contoh bertahan hidup, salah satunya makan, tempat tinggal. Itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang, rasa diterima, ternyata juga butuh. Yang ketiga, penguasaan. Sudah dapat makan, sudah dapat kasih sayang, tapi dia tidak berkuasa, itu juga kurang. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ini yang terkadang jika salah satunya tidak terpenuhi, itu akan terjadi pelanggaran nilai kebajikan atau terjadinya pelanggar kedisiplinan. Contoh lagi, misalnya kita mau senang-senang, anak-anak usilnya itu kira-kira ternyata dia senang godani, berarti dia kebutuhan dasarnya kurang, yaitu kurang kesenangan. Mari kita studi kasus. Ada 1 soal, tapi kita lihat dari 5 kebutuhan dasarnya. Studi kasus yaitu Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira mengapa si Tommy itu melakukan hal seperti itu? Kalau dari 5 kebutuhan dasar tadi, mengambil bekal makanan. Monggo, siapa yang mau jawab kira-kira? Kalau tadi sudah ada, dari 5 tadi, mengambil bekal makanan karena lapar. Ya, itu salah satunya. Ternyata bisa juga dia karena kurang kasih sayang. Bisa juga dia karena hanya penguasaan. Bisa juga karena hanya bersenang-senang saja. Dari 1 kasus itu, guru harus melihat kenapa dia tidak melakukan disiplin positif, itu dari kebutuhan dasarnya. Kita coba dari alasan yang pertama, kira-kira karena ia lapar dan tidak dibawakan bekal orang tuanya. Jadi kebutuhan dasar yang sedang dilakukan Tommy itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kalau dari kacamata kebutuhan dasar yang kedua, mungkin dia senang diperhatikan temannya. Kalau temannya lapor,
gurunya datang, orang tuanya datang, dia tuh merasa senang karena semua perhatian sama dia. Jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi Tommy adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu bisa jadi. Atau mungkin bisa jadi pakai kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu kekuasaan. Dia ingin menguasai temannya. Temannya takut, dia itu merasa senang karena berarti dia merasa bertahan. Mungkin di rumah dia itu selalu diperlakukan adil, atau mungkin di rumah dia selalu diperlakukan untuk yang terakhir, tidak pernah diberi kekuasaan atau mungkin pilihan sendiri. Makanya jadinya dia ingin memenuhi kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan yang keempat, mungkin dia bosan. Jadinya dia ingin melakukan kebebasan. Karena bekal yang dibawakan ibunya sama terus, jadinya bosan, pengen bebas, pengen warna-warni, pengen punya temannya yang bagus-bagus. Itu karena alasannya kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang terakhir alasannya karena kesenangan. Teman-temannya kesal, dia tertawa bahagia. Teman-temannya sebel sama dia, dia itu merasa senang. Berarti teman-teman perhatian. Berarti teman-temannya itu kalau kesel, kalau marah sama dia, dia merasa senang. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya untuk bersenang-senang. Lah, sebagai guru, kalau ada murid yang melakukan indisipliner seperti itu, posisi guru itu ternyata harus menjadi manajer. Biasanya kalau guru melihat murid nakal seperti Tommy, langsung dihukum saja, langsung dimarahi saja tanpa tahu apa sebab musababnya. Atau mungkin kita pernah misalnya ada murid seperti Tommy itu, kita pernah tanya, kenapa kamu melakukan itu? Nggak apa-apa bu, iseng aja bu, hanya jawaban seperti itu. Terus kita juga langsung memarahi. Nah, itu ternyata kurang. Kita itu harus lebih dalam lagi, menggali lagi, apa sih, kenapa sih dia melakukan hal indisipliner seperti itu? Kebutuhan dasar apa yang dia sedang penuhi dan mengapa? Nah, posisi guru di situ juga masuk ke sini. Posisi gurunya harus sebagai posisi kontrol restitusi. Yang terbaik adalah yang sebagai manajer. Loh, guru jadi manajer. Nah, kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kita sering lihat, atau mungkin kita juga sering merasakan dihukum guru. Ada lagi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi kontrolnya pas mengkontrol murid untuk melakukan budaya positif. Ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, yang terbaik adalah yang kelima, posisi kita sebagai manajer. Saya dulu waktu jadi murid, yang salah satu anak itu salah, dia rame. Yang kena sekelas. Kayak hukumannya zaman dulu itu dipukul pakai rotan. Rotan panjang, pakai rotan. Tangannya tuh suruh begini. Enggak salah pun ya harus begini. Padahal yang salah satu anak rame, yang lain suruh begini. Habis itu kena ceples. Merah lah. Sampai rumah lapor. Bu, apa bapak tadi dia sama guru sana? Ya salahin. Kamu nakal. Itu orang tua 1. Orang tua 2 datang duduk marahin gurunya. Orang tua 3 nggak tahu, nggak peduli. Nah,
Itu padahal salah. Guru sebagai penghukum, jadi orang tuanya marah. Zaman sekarang juga tidak berani. Guru jiwit, jewer, mukul apalagi itu tidak berani karena nanti takutnya terkena undang-undang. Nah, terus gimana guru kalau tidak boleh menghukum? Terus bagaimana kalau anaknya itu nakal? Nah, kita masuk ke posisi restitusi ini. Kalau biasanya menghukum, kita ganti, jangan menghukum. Ini biasanya kalau menghukum itu gurunya biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu saya pernah rasakan juga. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti dihukum, berjemur, dihukum, pukul dan sebagainya. Hasilnya anak muridnya nanti memberontak. Enggak, aku sekolah ini gitu. Atau mungkin menyalahkan orang lain dan berbohong. Enggak bu, enggak pak, salah dia karena takut dihukum. Itu kalau gurunya sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah pun itu juga kurang baik. Guru bilangnya, ibu kecewa kamu melakukan seperti itu. Sebenarnya halus. Hukum, tidak menghukum, tidak keras, tapi halus. Sebenarnya kamu itu pintar loh, gini. Tapi kenapa kamu seperti itu? Itu ternyata membuat rasa bersalah. Guru membuat rasa bersalah. Nanti hasilnya anak muridnya itu menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong karena takut merasa bersalah muridnya. Akhirnya kalau dia melakukan indisipliner, maka dia akan berbohong sama gurunya. Atau guru ke posisi teman, tidak hukuman, tidak membuat rasa bersalah, posisi teman, ben ketok akrab. Ternyata juga kurang baik. Dengan kata-kata, ayolah kamu lakukan demi ibu, kamu kerjakan ini biar kamu baik. Ayolah, masa kamu tidak mau? Nanti sore kita jalan-jalan bersama, atau mungkin nanti kita beli jajan apa, sebagai teman. Biar dia tidak melakukan indisipliner itu. Ternyata nanti membuat muridnya ketergantungan. Nanti kalau gurunya juga sudah tidak jadi teman, terus belum lagi nanti bahasanya murid ke guru tidak sopan, itu jadi juga tidak baik. Atau mungkin guru jadi pemantau, melihat saja. Kalau sekarang saya kemarin sebelum tahu ini masih jadi pemantau. Tanya ke murid, apa peraturannya? Ini. Oke, kalau salah terus jadi harus bagaimana? Begini. Itu kalau jadi pemantau. Saya masih di pemantau kemarin sebelum tahu ini. Hasilnya murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Karena kita kan lihat, oh dilihat Budila berarti berkelakuan baik ya. Padahal dia nakal. Nakalnya karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Padahal kita mau disiplin positif tercipta di sekolah. Harusnya kebutuhan dasar siswa terpenuhi, akan melahirkan keyakinan kelas, gurunya jadi posisi manajer. Kalau sudah, jadilah budaya positif yang diterapkan di sekolah. Kalau posisi manajer, kita bertanya, kita menggali. Kemarin sudah saya lakukan. Anak kelas 5 mukul anak kelas 1, dipukul plak gitu. Dua-duanya saya taruh ke kantor, saya tanya dulu, kenapa, mengapa, bagaimana ceritanya? Pertama. Kedua, mengapa mbak ini kok mukul
ini, saya sebel gini. Oke, kamu sebel. Kalau kamu yang dipukul gimana perasaannya? Ya sedih Bu. Terus kamu lihat D ini gimana perasaannya? Ya sedih Bu. Nah, masuklah posisi manajer kita di tengah itu. Berarti biar tidak terjadi kesalahan lagi, Mbak harus bagaimana? Itu kita gali terus. Anak yang jawab itu kalau sudah di posisi manajer susah sekali untuk jadi posisi manajer. Tapi kita berusaha ya minimal jadi manajer. Kalau penghukum tidak baik, membuat rasa bersalah juga tidak baik, teman juga sangat tidak baik, nanti dia adab sopan santunnya tidak ada. Mungkin belajar pemantau dan nanti kita belajar jadi guru yang memanajeri muridnya. Nanti kalau sudah bisa masuk ke situ, murid sudah mengetahui apa kesalahannya, murid akan melakukan kegiatan yang bisa menghapus kesalahannya itu atau menggantikan kesalahannya itu. Jadi bukan dari guru. Kita tanya dulu, dia masih belum minta maaf ini. Kita tanya dulu. Terus Mbak Kanza harus gimana sama Mas Vito? Kita malah tanya. Nah, kalau masih di posisi pemantau, kita mungkin bilang berarti harus minta maaf gitu. Itu masih di posisi pemantau. Kalau di posisi manajer, kita gali terus siswa biar dia yang mengucapkan berarti saya harus minta maaf, berarti saya harus melakukan ini Bu. Nah, kalau sudah anak bilang sendiri, berarti jenengan sudah berhasil di posisi manajer. Ya, ini kemarin contoh saya merestitusi sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab sendiri. Bisa itu dilakukan sendiri dan mendukung murid agar menemukan solusinya. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak yang menemukan solusinya. Posisi manajer juga menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi kalau dia merasa bersalah, berarti saya harus minta maaf Bu. Iya, berarti dia sudah paham, sudah sadar, sudah ada budaya positif dalam dirinya. Masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi dilakukan saat terjadi indisipliner. Nah, posisi kita masuk ke segitiga restitusi itu saat jadi manajer di sana. Saat ada siswa yang melakukan indisipliner, guru yang pertama dalam melakukan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apakah itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Contoh kalimat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Atau mungkin kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu bilang ke anak, itu menstabilkan identitas. Kita tidak menjudge siswa salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Padahal itu anak salah. Anak salah, ini anaknya salah. Tapi kita menstabilkan identitasnya, tidak menyalahkan. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang segitiga yang kedua, garis yang kedua, validasi tindakan yang salah dilakukan bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kita validasi tindakannya yang salah. Kalau tadi sudah melakukan yang pertama, terus kita melakukan validasi tindakan yang salah. Oh, berarti tadi tindakanmu salah. Iya, Bu. Jadi kita tuh pura-pura tidak tahu kalau anak itu tuh salah. Padahal dia tahu, karena posisinya manajer. Terus kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Mungkin tadi merebut makanan. Kenapa kamu melakukannya? Apa alasannya? Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh kalimat dari validasi tindakan yang salah. Kalau sudah memvalidasi, terakhir menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi dari dalam dirinya sendiri sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Tadi kamu sudah salah, terus bagaimana kira-kira untuk keyakinannya? Berarti nanti kita tidak boleh melakukan hal itu ya Bu? Iya, berarti itu langsung keyakinan dari dalam diri siswa. Contohnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Itu kita tanyakan. Guru tugasnya menggali, dan terus menggali. Kalau tadi sudah kita melakukan segitiga restitusi, berarti kita sudah melakukan budaya disiplin positif. Kalau sudah tahu tadi segitiga restitusi, posisi kontrolnya kita sebagai apa, terus untuk memenuhi kebutuhan dasar apa, dia melakukan pelanggaran keyakinan sekolah apa dan apa motivasinya. Kalau kita sudah tahu dan sudah terminimalisir terjadi, insya Allah budaya disiplin positif di sekolah sudah terlaksana. Terima kasih. Berikut pantun terakhir. Pagi-pagi ke tempat permak, mampir ke pasar beli ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi ini memberi manfaat. Terima kasih. Sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan atau mungkin sharing, monggo dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Mujabah Hasanah. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara atau contoh agar dapat bisa menerapkan budaya positif di sekolah terpencil? Terima kasih. Langsung dijawab atau mungkin pertanyaan lagi? Langsung jawab dulu ya. Bagaimana melaksanakan budaya positif di sekolah terpencil? 1. Sekolahannya terpencil. 2. Mungkin muridnya sedikit. 3.
gurunya ada pastinya. Malah enak loh Mbak, kalau terpencil, karena kan eh, anak-anak masih belum terkena polusi atau mungkin terkontaminasi hal-hal yang buruk, itu malah ringan kita. Jadi gurunya langsung tinggal menerapkan disiplin positif, mengajak murid-murid untuk menyatakan keyakinan yang pastinya keyakinan kelas yang positif. Tapi kadang muridnya kalau di sekolah terpencil cuma 3, jadi keyakinan kelasnya cuma 3, mungkin seperti itu. Tapi malah lebih kita bisa handle untuk indisiplinernya juga mungkin minimal, tidak terjadi berbenturan. Kita juga lebih enak mengawasinya, lebih enak menjaga anak-anak, dan kemungkinan kecil terjadi tindakan-tindakan yang salah itu kayaknya tidak ada. Jadi mungkin lebih mudah diterapkan walaupun kita jauh dari internet atau mungkin layanan kebutuhan dasar seperti listrik dan apa masih belum terjangkau. Tapi insya Allah kalau gurunya sudah tergerak nanti bisa menggerakkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan kedua, ketiga. Nggih, monggo. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, saya Lintang Dharana Siti. Izin bertanya, bagaimana mengatasi anak murid yang sering usil atau jahil? Usil dan jahil itu sering kita temui, apalagi kalau muridnya banyak. Usil jahilnya tadi kita lihat dari 5 kebutuhan dasar. Usil jahilnya apakah karena bertahan hidup, atau mungkin kurang kasih sayang, atau ingin melakukan penguasaan pada temannya, atau mungkin karena ingin bersenang-senang saja karena merasa bosan. Pokoknya kita lihat dari 5. Nah, guru melihat muridnya terus juga menanyakannya dengan menggali pernyataan-pernyataan muridnya, itu juga sudah menjadi manajer. Usil jahil kalau kita hukum kadang masuk kuping kanan keluar kuping kiri, besok terulang lagi. Kalau kita hukum malah dia jadi benci sama kita, itu juga sangat merugikan. Nanti kita mau ngasih masukan apa juga sudah tidak masuk karena dia sudah benci. Tapi kalau jadi teman itu juga berbahaya. Nanti dia tambah iseng jahil. Aku temen Bu ini gitu, malah jahili temannya lagi. Jadi di posisi manajer menggali mengapa dia melakukan seperti itu, kekurangan di kebutuhan dasar apa seperti itu, menanyakan keyakinannya. Kalau dia melakukan hal salah berarti dia telah melanggar apa, itu namanya menanyakan keyakinannya. Kalau sudah dia melanggar, bagaimana cara mengatasinya? Harus dari dia sendiri. Misalnya tidak mau mengulangi lagi Bu, tapi harus keluar dari dirinya sendiri. Itu bisa kita coba seperti itu, memahami 5 kebutuhan dasarnya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Saya Desi Triandayani izin bertanya, bagaimana contoh untuk mengatasi kebutuhan dasar siswa, terutama siswa yang kurang kasih sayang? Terima kasih. Ya, ini juga sering kita hadapi, terutama di Kabupaten Ponorogo. Kekurangan kasih sayang itu banyak sekali. Murid-murid ditinggal ibunya ke luar negeri, jadinya kasih sayangnya sama nenek, atau ditinggal bapaknya juga ke luar negeri, atau ditinggal ke Kalimantan, itu juga dia kekurangan kasih sayang. Contoh mengatasinya, guru mungkin memberikan kasih sayang di sekolah. Memberikan kasih sayang seperti apa ya? Mungkin menanyakan kabarnya, dia lagi butuh apa, atau mungkin ada masalah apa. Mungkin kasih sayang yang bisa kita beri di sekolah seperti itu. Kalau kasih sayang yang dia mau, mungkin kasih sayang
kekurangan ibu, berarti kita ya berusaha jadi sosok ibu di kelasnya. Tapi jadi sosok ibu, bukan jadi sosok teman. Kekurangan kasih sayang bapak, mungkin kita bisa kerjasama sama rekan sejawat, bapak guru mungkin bisa diajak ngobrol atau gimana. Kadang kalau dia kurang kasih sayang, akhirnya terjadinya jahil, terjadinya nakal. Kebanyakan seperti itu, kurang kasih sayang. Atau sudah dikasih sayang kak, tapi kebanyakan duit, itu juga kadang bocahnya ya iseng, jahil seperti itu. Mungkin bisa kita coba memberikan kasih sayang di sekolah, semua guru bersama-sama biar nanti tidak terulangi lagi jahilnya atau isengnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup, adakah? Ye, monggo. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Bagas Bayu Priambodo. Saya ingin menanyakan tentang apakah restitusi itu sebagai ganti menghukum siswa, dan mengapa menggunakan restitusi itu? Kenapa siswa tidak langsung dihukum saja seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kenapa harus restitusi? Ini juga jadi pertanyaan saya. Biasanya yo langsung nakal, yo langsung dihukum di tempat gitu kan enak ya, tinggal das wes selesai tugas. Ada yang iseng lagi panggil, selesai tugas. Nah, tapi itu kan hanya nanti takutnya kalau kita tidak melakukan restitusi atau melakukan keyakinan dari dalam diri, kesadaran dari diri sendiri, takutnya jadinya dia akan mengulangi kegiatan itu, dia akan mengulangi indisipliner itu. Tidak ada efek jerah. Jerah sementara beberapa hari habis dihukum, besoknya terulang lagi. Jadinya maksudnya melakukan restitusi, segitiga restitusi, kita mencari, menggali apa sih kebutuhan dasarnya itu, mengapa dia melakukan itu. Terus kalau apakah dia tahu itu salah atau tidak, kadang tidak tahu, cuman dimarahi saja. Kalau dia tahu dia itu salah, kalau dia tahu itu tidak baik dari keyakinan kelasnya, mungkin nanti akan terjadi kesadaran diri bahwa itu tidak baik. Nanti juga akan lagi di diri siswa itu daya positifnya sudah masuk, akan melakukan lagi, ternyata itu tidak baik, itu mengganggu orang lain, itu membuat saya dijam. Ternyata berbuat iseng itu tidak baik, tapi dari dalam dirinya sendiri. Untuk kelas 1, 2, 3 itu bagaimana? Ngajak ngobrol aja kadang nggak nyambung. Ya, gurunya itu berarti harus posisi manajer dengan bahasa-bahasa yang bisa mengungkapkan kekurangan, keresahan, keyakinan dari dalam diri siswa kelas 1, 2, dan 3. Mungkin ini sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Merayan, Kecamatan Ngerayun pada hari ini menumbuhkan semangat panjenengan guru-guru untuk bimbing siswa menerapkan budaya positif, membuat jenengan bisa jadi mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga institusi yang akhirnya membuat siswa-siswa kita semua jadi berbudaya positif. Cukup sekian dari saya. Wa akhiran wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mencoret-coret gambaran Nisa, Bu. Saya hanya bercanda. Oke, kita pakai segitiga restitusi ya. Yang pertama, apa yang kamu lakukan saat mencoret-coret gambarnya Nisa? Saya merasa senang, Bu. Iya, kamu merasa senang, tapi Mbak Nisa merasa apa? Nisa sedih dan menangis. Iya, coba kalau gambarnya Mbak Cika yang dicoret-coret. Pasti merasa sedih. Iya, dong saya. Terus kalau merasa sedih kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk istirahat? Saya bisa meminta maaf kepada Nisa dan menggambar ulang gambarannya. Oke, ide yang bagus. Ayo kita lakukan. Kamu mau bicara, Nisa? Nisa, saya minta maaf karena mencoret-coret gambaranmu. Saya akan menggambar ulang untukmu. Terima kasih Cika, saya maafkan. Iya, bagus sekali Cika sama Nisa. Sekarang yang perlu kita pikirkan bagaimana agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Apa ya yang harus kita lakukan? Mungkin kita bisa membuat aturan bersama tentang menghormati karya teman. Iya, kita bisa saling menghargai dan tidak mencoret-coret gambar teman.